Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja PPG tahun 2025. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030252955. Pada hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 3 fase B dengan materi fikih puasa. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anakku semuanya kelas 3. Kelas 3 ya ini ya. Ya, hari ini pelajaran apa? PAI agama. Iya, betul. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan memimpin di tempat duduknya aja. Zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kelihatan enggak ini? Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Mus mau tanya, apakah ada yang pusing? Gak ada? Ada yang pilek? Siapa? 1, 2. Lagi musim ya batuk. Siapa yang batuk? Ya, dijaga ya kesehatannya. Karena musim sekarang lagi musimnya batuk sama pilek. Loh, kalau batuk itu nah itu virusnya biar nggak nular ya. Ya, ada yang sakit enggak hari ini? Ya, Pak Mus absen sekalian ya. Nanti seperti biasa, kalau namanya disebut, angkat tangan, bilang hadir ya. Arfan, Aira, Aska, Hasan, Kenzi, Keveon, Nadine, Nirma, Tama. Siapa ini? Faisa, Yuka, Adit. Ya. Berarti berangkat semua ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Mus minta kalian berdiri dulu. Coba ayo berdiri dulu. Pak Mus mau ngecek kerapian dulu. Coba sekarang dicek dulu apakah sudah rapi bajumu, celanamu, rokmu. Sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi juga tidak lupa ngecek kebersihan. Coba bawahmu dilihat, ada sampah tidak? Kalau ada sampah segera diambil terus dibuang. Ada? Tuh masih ada tuh. Bawahnya siapa itu? Ya, jangan dimakan sampahnya ya, dibuang aja. Ya. Udah? Ya, Sudah rapi, sudah bersih?
Ya, rapi dan bersih itu kalau di dalam bahasa hadisnya itu sudah pernah dikatakan apa? An-nadzafatu minal iman. Kalau di pepatah bahasa Indonesia apa? Kebersihan sebagian dari keimanan. Betul. Dan ketika kamu belajar, ketika rapi dan bersih, pasti belajarmu menjadinya nyaman, seneng ya. Dah. Sekarang kita Pak Mus bukakan dulu. Kita mau belajar apa hari ini ya? Ya. Bisa dilihat? Kelihatan enggak? Yang di sini kelihatan? Adit kelihatan? Ya. Bentar. Kalau nggak kelihatan ini tak tutup biar nggak silau. Nah, kelihatan? Ya, judulnya apa? Iya, aku mampu berpuasa. Tapi sebelum kita masuk ke materi, coba kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib karena kita adalah warga negara Indonesia. Hafal semua? Harus hafal ya. Nggak boleh nggak ada yang hafal, apalagi sudah kelas 3. Indonesia Raya, hafal ya? Ya semoga, semoga semuanya berdiri dulu. Tidak usah hormat, kita berdiri tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Ya, dengarkan dan nyanyi sama-sama ya. Ya, bareng. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangla jiwanya, bangla badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, silakan duduk kembali. Hafal semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tadi sudah judulnya apa tadi? Tentang puasa. Tapi sebelumnya Pak Mus mau tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Pak Mus tanya sebentar. Kalian sambil mengingat ya. Asmaul Husna ada berapa? 99. Asmaul Husna itu artinya apa sih? Tahu enggak? Nama-nama Allah yang baik atau yang indah atau yang bagus, itu nama-nama Allah Asmaul Husna. Ada 99. Apal enggak? Asmaul Husna apal enggak?
Karena kita tiap hari sudah pembiasaan baik, yaitu membaca Asmaul Husna. Lama-lama nanti kita akan hafal ya. Nah, karena kita kemarin sudah Asmaul Husna dan kita sekarang berganti materi tentang puasa. Yuk, sebelum kalian buka bukunya, Pak Mus mau tanya dulu sebentar. Siapa yang tahu puasa? Coba angkat tangan. Ada yang tahu puasa? Puasa itu apa sih? Menahan lapar. Selain menahan lapar, puasa itu apa? Menahan nafsu. Pinter. Menahan apa tadi Nirma jawab apa? Minum, makan, minum, nafsu. Terus kamu tahu apa lagi tentang puasa? Puasa itu apa menurut kamu? Ayo, iman, boleh. Ada yang lain? Iya, jawaban kalian betul semua. Berarti kalian sudah pernah puasa ya? Pernah? Kalian pernah puasa apa? Puasa maghrib, puasa beduk. Ada yang puasa beduk? Enggak apa-apa. Siapa yang masih puasa beduk? Ngacung, enggak apa-apa, jujur aja. Terus selain puasa maghrib, puasa beduk, kalian pernah puasa apa lagi? Sunnah. Contohnya? Senin, Kamis, pinter. Ada lagi selain puasa itu? Pernah enggak kalian puasa apa gitu? Sebelum Idul Adha. Bener, itu ada puasa sunnah ya. Banyak ya. Berarti puasa itu ada berapa jenis? 2 jenis. Ada yang wajib. Kalau wajib itu kapan? Bulan Ramadan. Kalau yang tidak wajib itu namanya puasa Banyak sekali puasa sunnah. Kita bahas puasa sunnah itu nanti di pertemuan berikutnya. Itu puasa-puasa sunnah banyak. Nah, ini tadi yang Pak Mus tanyakan, kapan kamu puasa? Di bulan apa? Ramadan. Ini sebentar lagi mau Ramadan loh ya. Ya, sebentar lagi mau puasa. Nah, Pak Mus juga tanya ini yang terakhir. Siapa yang diwajibkan puasa? Siapa? Umat manusia. Jawabannya betul, tapi lebih umum. Ada yang lebih khusus lagi. Siapa yang diwajibkan puasa? Siapa? Umat Islam. Ya, betul. Kita semua berarti ya. Kita Islam semua ya. Wajib apalagi puasa Ramadan. Nah, sebelum kalian buka buku, tujuan pembelajaran akan Pak Mus jelaskan di sini. Yang pertama, tujuan pada hari ini kita belajar untuk apa? Kalian harus tahu ya. Tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa. Yang pertama pengertian. Pengertian itu apa saja? Puasa. Tadi kalian sudah jawab, puasa ini Pak, puasa itu gini Pak. Nah, terus yang kedua tentang ketentuan puasa. Ketentuan itu banyak ya. Ada syarat-syaratnya, ada apanya? Rukunnya, urutannya, sunah-sunahnya, dan yang membatalkan puasa. Ini nanti tujuannya kamu bisa menjelaskan. Jadi bukan hanya Pak Mus yang menjelaskan, tapi kamu paham dan bisa menjelaskan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita akan membuat bagan tentang ketentuan puasa. Bagan, tahu bagan? Seperti di pembagian itu namanya bagan. Kalau jadwal piket itu juga bagan ya. Jadi ada kolom-kolom, nanti kamu isi. Nah, nanti ini kalian akan membuat LKPD seperti yang kemarin Pak Mus bilang, kalian membawa gunting dan lem ya. Ini adalah tujuan kita nanti yang kedua. Oke, paham? Tujuan kita sudah paham? Ya, Pak Mus mau tanya, mengapa? Ada yang bisa jawab? Ngacung dulu. Mengapa kita harus puasa? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus puasa sih? Kenapa enggak agama lain aja yang puasa? Kenapa Islam harus puasa? Ada yang bisa jawab? Karena apa, Van? Kenapa? Kenapa kok kamu harus puasa? Kita bahas deh kalau belum tahu. Yang pertama, coba dibaca. Ini apa?
Kelihatan enggak? Terlalu kecil ya. Rukun Islam yang rukun Islam ada berapa? 5. Apal? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga membayar yang keempat puas, yang kelima naik haji apabila mampu. Ini mengapa kita harus puasa? Karena puasa itu adalah bagian dari rukun Islam. Berarti kalau kamu Islam harus melakukan rukun-rukun tadi. Syahadat sudah kan? Apalagi tiap sholat itu kamu pasti syahadat. Syahadat itu gimana? Asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua setelah syahadat sholat tiap hari. Yang ketiga bayar zakat. Tiap habis bulan Ramadan kalian dibayarkan zakatnya sama orang tua kalian ya. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji dengan catatan apabila sudah mampu secara fisik, secara materi ya. Yang kedua mengapa kita harus puasa? Karena puasa adalah bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam ya. Takwa kepada Allah. Yang ketiga sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pernah lihat bacaan Al-Quran yang isinya artinya tentang puasa? Ada? Belum? Nanti kita baca bareng-bareng ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan, oh ayat ini artinya kita harus puasa, kita diwajibkan puasa. Ada ya. Yang keempat melatih kesabaran. Kok bisa puasa melatih kesabaran? Karena kamu dari pagi itu sampai maghrib nunggu apa? Nunggu buka. Saking sabare ngenteni perutnya sudah kerucuk gitu. Nunggu adzan maghrib itu kalian juga tanpa sadar kalian juga melatih sabar itu wong puasa itu sabare hebat. Yang kelima mengontrol diri, bisa mengontrol diri. Biasanya nak kalian nggak puasa itu disenggol kancane sidik kan langsung marah-marah ya ndak? Oh, Arfan dingin-dingin, itu langsung bengok gitu ya. Kalau sedang puasa itu kalian melatih mengontrol diri ya. Sabar. Pahalanya eman-eman ya. Terus lanjut pembiasaan disiplin. Seperti apa pembiasaan disiplin? Bangun pagi. Bangunmu jam berapa kalau puasa? Jam 3. Ada yang jam setengah 3, ada yang setengah 4. Mepet banget sama imsak nanti kamu ya. Itu bangun untuk apa? Sahur. Setelah sahur kalian imsak. Setelah imsak apa? Sholat subuh. Itu melatih disiplin ya. Itu. Lanjut sehat jiwa dan raga ya. Puasa itu menurut dokter pakar-pakar puasa itu juga menyehatkan tubuh. Karena apa? Tahu enggak? Banyak dokter yang bilang puasa itu malah menyehatkan tubuh. Kenapa? Padahal enggak keisi makanan loh. Ada yang tahu? Ya itu tugasmu nanti kalian cari tahu di rumah ya. Oke? Kita masuk ke materi. Coba kalian buka bukunya. Puasa itu di bab 4 ya. Aku mampu berpuasa di halaman 56. Ya, enggak apa-apa. Yang enggak bawa buku sama temennya dulu. Sama temennya. Halaman 56 dibaca dulu. Dibuka dulu deh kok. Dibuka dulu aja. Dah. Kita sudah mampu berpuasa. Sudah sampai aku mampu berpuasa ya, bab 4 ya. Nah, sebelum kita mulai tugasnya, nanti kalian akan Pak Mus bagi tugas, bagi kelompok ya. Sebelum itu kalian menonton video dulu ya. Coba semua perhatikan ke sini. Kelihatan? Ya. Nonton dulu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan.
Kenapa banyak iklan sirup sih? Ibu udah anak. Selama bulan puasa, Rara nonton TV. Wah, bagus loh Kak. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlimpah. Ya. Kalau itu Rara harus berlatih. Makanya semangat banget Kak. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam namanya, dari subuh sampai maghrib. Untuk memperjelas di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya Mas? Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan kekurangan dan berbagai setiap negara yang berbeda. Jadi waktu sahur dan berbuka di negara juga beda sayang. Dan sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga gak apa-apa. Ya? Nusa seumuran kamu puasanya full. Kalau nggak bisa sampai maghrib, Rara sampai isya deh. Nggak bisa Waduh. Ya, udah nonton tadi ya animasinya Nusa dan Rara. Itu tadi ngomongin tentang apa sih Nusa dan Rara? Puasa. Rara ngapain tadi? Oh Rara itu lucu ya. Makan banyak pas? Pas puasa. Iya pas tidak puasa. Karena apa? Anggap aja dia latihan ngisi banyak. Buat apa? Biar besok puasanya kuat. Ada stok di sini ya. Lapar banget. Iya padahal besok masih lapar banget. Dan dia bilang masa puasa bukannya isya. Emang ada? Puasa itu sampai maghrib. Tapi di sini kita dapat mengambil pesan kalau kamu masih kecil itu bisa latihan dulu ya. Puasanya setengah hari. Pernah kan puasa beduk? Pernah? Ya bahkan sampai saat ini masih ada yang beduk ya kelas 3 ya. Enggak apa-apa. Kalau emang belum kuat itu puasa beduk dulu untuk latihan ya. Terus tadi sudah dijelaskan sama mamanya Nusa itu kita masih beruntung tinggal di Indonesia karena puasanya kita berapa jam? 14 jam. Sekitar 14 jam. Ada yang negara yang puasanya sampai 21. Lapernya kayak apa itu? 21 jam loh ya. Itu hampir sehari semalam kan? Sehari semalam kan 24 jam. Ya enggak? 21 jam ya berarti Yang paling sedikit itu 10 jam. ya ada yang lebih enak lagi 10 jam toh. Itu karena apa? Beda-beda iklim ya. Setiap negara itu beda-beda iklimnya. Iya di Rusia iya betul. Terus kita lanjut, kita masuk ke materi ya. Apa itu puasa? Oh kelihatan enggak?
Kok satu tok terus ya? Oh, belum muncul. Nih ya, Pak Mus jelaskan sebentar, sedikit aja. Puasa yang pertama secara bahasa. Jadi puasa itu diartikan jadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu cuma puasa. Oh, puasa adalah ini ya, sebutan nama ya. Kalau secara istilah itu pengertian yang sesungguhnya. Yang pertama, secara bahasa puasa itu bahasa Arabnya apa? As-saum. As-saum. Apa? Dibaca bareng-bareng. As-saum. As-saum itu orang yang artinya apa? Yang artinya menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan. Itu secara bahasa. As-saum itu menahan diri dari segala tindakan. Itu secara bahasa. Dalam Kalau lupa puasa itu makan batal puasanya kalau lupa. Kalau puasa lupa terus makan, batal nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena lupa, betul. Enggak batal. Tapi kalau kamu ingat setelah makan nih, kamu puasa, tiba-tiba sore-sore jam 3 kamu makan mie karena lupa ya, nyam. Terus tiba-tiba kamu ingat, ternyata aku puasa. Kalau tiba-tiba kamu ingat, harus dilanjutkan puasanya, bukan dilanjutkan makannya ya. Kalau aku lanjutin makannya Enggak apa-apa. Tapi habis itu puasa ya, puasa lagi diteruskan, enggak apa-apa. Jangan diteruskan makannya terus habis itu minum terus makan lagi. Akhirnya nggak puasa. Itu lagi apa tadi, puasa secara bahasa itu ya. Terus kita lanjut secara istilah. Nah, ini puasa pengertian yang sesungguhnya. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Seperti apa? Makan, minum, hubungan intim. Hubungan intim itu untuk orang dewasa, suami dan istri ya. Terus kapan? Ada kapannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Gampangi, mulai dari subuh sampai maghrib, mulai dari sahur sampai buka, disertai dengan niat yang tulus dengan syarat-syarat tertentu. Gitu ya. Berarti puasa itu pengertiannya panjang. Enggak hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak. Enggak makan dan minum, orang tidur juga enggak makan dan minum. Ya. Tapi ini lebih panjang. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib dengan niat dan ketentuan-ketentuan puasa. Itu paham? Itu pengertian secara bahasa. Terus ini Pak Mus ajak kalian baca dalilnya puasa ya. Yang tadi, kenapa kita harus puasa? Puasa itu di dalam Al-Qur'an banyak. Pak Mus ambil satu di dalam Al-Qur'an ini. Kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan enggak? Kelihatan tidak? Kelihatan? Ya, ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa dibaca? Atau ada yang mau baca sendiri? Sudah sampai Al-Quran? Siapa yang sudah sampai Al-Quran? 1, 2, 3. Banyak gitu kok. Tapi yang lain masih krok. Iya, tidak apa-apa. Yang penting ngaji. Baca bersama-sama. Kalian mau baca bareng-bareng atau Pak Mus baca dulu kalian mengikuti? Ya, oke. Pak Mus baca dulu kalian ikuti ya. Bismillah bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kutiba alaikumus siyamu kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, itu surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, baca sama-sama.
Yuk. Atas kamu iya. Iya. Ini artinya ya, kamu itu semua orang yang beriman, kalian beriman Islam ya, diwajibkan berpuasa. Yang mewajibkan siapa? Al-Qur'an itu kan firmannya siapa? Berarti otomatis yang menyuruh kalian puasa siapa? Allah ya, itu kewajiban umat Islam. Kita lanjut, sudah bisa baca niat puasa? Hafal? Siapa yang hafal niat puasa? Nawaitu. Coba askan. Nawaitu. Ditambahi Nadin. Nawaitu. Godin. Masa lupa? Oh, udah hampir setahun ini ya kalian nggak puasa. Coba siapa yang hafal niat puasa? Nawaitu. Soma Godin. Nah itu terus. Hadis. Nah itu apa? Karena udah lama ya kalian nggak puasa ya. Ya dibaca bareng-bareng. Nawaitu. Soma Godin. An adai. Fardhi syahri Ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalian biasanya bahasa Jawa toh? Niat ingsun poso. Coba ada yang bisa? Yuk bareng-bareng. Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk. Biasanya lali. Udah lama nggak taraweh juga ya kalian ya? Iya, kangen nggak sama puasa taraweh? Bentar lagi. Bu, tinggal berapa bulan ya? Kita nanti akan masuk ke bulan Ramadan lagi ya. Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk saking anekane fardune wulan Ramadan ing dalem ikilah taun fardu krana Allah Ta'ala. Intinya apa? Kalian semua baca niat itu di dalam hati juga bilang, aku berniat untuk puasa besok ya, demi menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Paham? Itu niat puasa. Dah. Oke. Kita sudah sampai di kegiatan kita ya, yaitu Pak Mus akan membentuk kelompok. Pak Mus tunjuk aja ya biar cepet ya. Pak Mus akan tunjuk kelompoknya. Absennya mana tadi? Yang Pak Mus tunjuk langsung menempati ke mejanya ya. Jadi kamu pindah tempat gitu. Yang pertama di kelompok syarat puasa. Kelompoknya syarat puasa. Pak Mus tunjuk Arfan, yuk. Syarat puasa di situ aja. Syarat puasa di situ. Syarat puasa di tempatnya Arfan ya. Terus Adit pindah di situ. Sama Adit sama Kevion. Ya, jadi Arfan, Adit, Kevion. Kamu pindah dulu Hasan sama Nirma. Kevion pindah ke sini, Adit pindah ke situ. Ya. Terus kelompok yang kedua, kelompok rukun puasa. Rukun puasa itu Pak Mus tunjuk. Ayo pindah dulu, Adit pindah dulu. Enggak apa-apa. Pindah cuma sebentar. Feon, sama Feon. Arfan, Adit dan Feon. Enggak usah bawa tasnya aja, bukunya aja yang dipindah, enggak apa-apa. Kelompok rukun puasa itu Mbak Nadine. Di tempat situ aja ya. Rukunnya di situ ya. Terus Nadine, Nirma. Mana Nirma? Aku, Pak.
Ya, pindah ke sana. Aska pindah dulu. Dan Nirma dan Hasan. Hasan mana Hasan? Hasan, kamu pindah sini ya. Kamu satu kelompok dengan Nadine dan Nirma. Ya, oke. Terus kelompok sunah-sunah puasa itu Pak Mus tunjuk Yuka bareng dengan Kenji dan Tama. Tama sana, pindah sana. Terus berarti sisanya Aska, Aira dan Faisa di sini ya. Oke? Dah. Sudah duduk dengan kelompoknya. Dalam? Ya, boleh. Ini kelompok apa tadi Mbak Nadine? Rukun syarat siapa? Arfan syarat ya. Kalian buka bukunya Arfan, kelompoknya Arfan di halaman 58 ya. Nanti kalian diskusinya di halaman 58 nomor 2. Oke, Arfan dan kawan-kawan. Untuk rukunnya Mbak Nadine di nomor 3 halaman 58 juga. Halaman 58 nomor 3. Rukun puasa itu ada berapa? Apa saja? Itu hanya ada 2 rukun puasa, A dan B ya. Terus sunahnya siapa sunah? Yuka sunah puasa ya? Apa Aska? Oh Yuka berarti. Sunah puasa di halaman 59 ya. Iya nggak apa-apa, itu bukunya jadi satu. Bareng-bareng. Halaman 59 nanti kalian bahas, diskusikan halaman 59 itu. Terakhir kamu di halaman 60. Hal-hal yang membatalkan puasa ya. Halaman 60. Nah, dengarkan dulu sebelum kalian berdiskusi. Dengarkan dulu instruksi dari Pak Mus. Yang pertama, kalian per kelompok itu adalah per sub materi ya. Kelompoknya syarat, rukun, sunah-sunah dan yang membatalkan. Yang pertama, kelompoknya Yuka. Dengarkan dulu instruksinya dari Pak Mus ya. Diskusinya habis ini. Yang pertama, kalian nanti kumpul diskusi terus sesuai dengan materimu. Kalau kamu materinya syarat-syarat, berarti kamu bahas syarat-syarat ya. Diusahakan sebisa mungkin teman-teman sekelompokmu paham ya. Oh, syarat-syaratnya ini aja. Oh, berarti yang kedua kelompoknya rukun nanti juga paham. Oh, rukun ini ya. Jangan ada yang bingung. Nanti Nadine paham, Hasan bingung. Berarti nggak kompak gitu ya. Yang kelompok ketiga, sunah-sunah puasa apa saja di bukumu banyak ya. Kalian pahami dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu instruksi yang pertama. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Terus nanti yang kedua, setelah kalian sudah selesai berdiskusi, nama-nama yang Pak Mus tunjuk tadi, kelompok sini ada Arfan, kelompok sini ada Nadine, kelompok situ ada Yuka, kelompok sini ada Aska ya. Nama-nama tadi adalah pemateri. Paham pemateri? Pemateri itu kalian kalau gampangnya kalian nanti jadi guru ya, jadi guru. Tugasnya apa? Tugasnya yang kedua, nanti per pemateri dari kelompoknya pindah ke kelompok lain ya, visit atau berkunjung. Kelompoknya Nadine berkunjung ke kelompoknya Yuka. Tugasnya apa? Nadine menjelaskan materinya Nadine, kelompok sini dijelaskan di kelompoknya Yuka. Begitu juga Yuka, kelompok Yuka pindah ke sana menjelaskan materinya Yuka ya. Terus Arfan ke sini menjelaskan materinya Arfan. Paham ya? Jadi kamu hari ini tugasnya menjadi guru ya, menjadi guru untuk teman-teman kalian. Tugasnya apa? Memberi penjelasan dan memahamkan temannya. Paham? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Ya udah, sekarang boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
dibaca dan dipahami, diskusikan, ditanyakan juga boleh, ditanyakan sama kelompoknya. Kalau masih bingung sama kelompoknya, ditanyakan sama Pak Mus ya. Itu gabung aja loh, gabung aja. Nih guys, kalian bahas tentang apa? Syarat-syarat. Nih dilihat syarat-syarat, ditulis ya. Kalau bisa ditulis kalian di sini. Nanti itu Arfan kamu nulis. Nanti kamu nggak hanya menjelaskan ini Arfan, nanti kamu berkunjung ke sini toh dijelaskan. Jadi teman-teman, ini saya mau menjelaskan tentang syarat-syarat puasa ya, dengarkan gitu ya. Nanti contohnya seperti ini, seperti Mamus ya Arfan ya. Yang pertama, syarat-syarat puasa itu pertama harus balik. Balik itu apa? Balik itu sudah cukup umur, sudah masa dewasa. Boleh. Nah, nanti yang penting kamu bisa jelaskan ke teman-temanmu ya. Yang kedua, syaratnya puasa itu harus Islam, ya. Kalau nggak Islam ya nggak puasa, gitu. Pak jaraknya Pak dari belakang sana sampai di situ. Nggak apa-apa. Yang ketiga harus berakal tuh, berakal sehat. Berakal sehat itu ya otakmu kanggo mikir biasa. Orang aneh-aneh. Terus yang keempat mampu. Mampu itu apa? Sehat. Ada orang sakit toh. Orang sakit puasa enggak? Ada yang puasa. Kalau nggak kuat ya nggak puasa. Ayahku sakit puasa. Iya, itu berarti masih kuat. Sakit tapi masih merasa kuat. Terus yang ini kalau seseorang gitu ya dipahami ya. Temanmu harus paham dan nanti kamu berkunjung memahamkan temanmu. Oke, Van? Siap? Ya. Kelompoknya Aska mana kelompoknya Aska? Sudah dipahami? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini teman-teman harus paham dulu ya. Yang pertama, terus nanti tugasnya Aska, kamu menjelaskan ke kelompoknya. Nanti Pak Mus tunjuk mungkin ke kelompoknya Nadine ya. Jadi yang kamu jelaskan itu Hasan dan Nirma, karena Nadine juga berkunjung ke kelompok lain ya. Kamu menjelaskan ke Hasan dan Nirma, jelaskan apa? Hal-hal yang membatalkan puasa apa aja gitu ya. Nah, nih kamu jelaskan. Jadi kalau kamu puasa yang membatalkan itu kamu makan, minum dengan sengaja itu batal. Nanti kamu jelaskan ya. Sampai teman-teman pada paham, oke? Yang ini dipahami dulu. Ini kelompoknya kelompok apa ini? Rukun. Ini tuh yang kelompok jadi satu tuh ya. Masuk berkelompok baca sendiri-sendiri. Nah, kalian diskusi ya. Apa rukunnya apa aja? Rukunnya puasa itu apa saja? Nih. Nanti tugasnya yang pertama dalam sudah paham? Kalian tanya jawab boleh ya, diskusi tanya jawab. Kalian bahas tentang sunnah puasa. Nah, kalian bisa tanya jawab ke Tama tanya sama Yuka sunnah puasa apa aja gitu. Boleh ya. Nanti soalnya kamu menjelaskan sebentar, nanti Pak Musus itu. Ini yang pertama, gitu. Apa tadi? Rukunnya puasa. Rukunnya puasa ada berapa? Ada 2. Yang pertama nih, niat. Nah, nanti kamu ini harus paham semuanya. Nanti kamu siapa Nadine ke kelompok sini mungkin kamu menjelaskan ke siapa itu Kenzi dan Tama, kamu jelaskan. Jadi teman-teman, untuk rukun puasa itu ada 2. Yang pertama harus niat. Sudah hafal baca niatnya? Nawa itu soma batin itu ya. Yang pertama itu harus niat. Rukun itu apa? Rukun itu urutan ya. Jadi kalau puasa itu ada urutannya. Yang pertama harus niat dulu, terus yang kedua menahan diri. Itu tok, cuman ada 2 rukunnya. Menahan diri itu bagaimana Hasan? Menahan diri itu ya menahan diri dari apapun, termasuk makan, minum, terus apa lagi? Yang apa itu yang membatalkan puasa itu ya. Intinya proses untuk menahan diri ini namanya rukun ya. Jadi rukun puasa ada 2, paham? Nanti Nadine jelaskan ya nanti ya. Ini gampang materinya sedikit-sedikit. Yang ini hal-hal yang membatalkan. Kamu benar? Ini apa sunnah? Sudah paham? Ya, sunnah puasa apa aja? Sunnah adalah menegakkan berbuka, menyegerakan. Terus mengakhiri sahur. Terus iya, terus ada lagi terus
adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah itu tahu enggak? Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kan sunnah. Kecuali wajib, kalau wajib dapat dosa. Kalau sunnah ini, nah ini kamu kerjakan nanti dapat pahala. Lah jadi nanti Yuka tugasmu adalah menjelaskan ke kelompok lain ya Yuk, temanmu harus paham yang sana nanti. Jadi teman-teman, aku mau memberi materi tentang sunnah puasa. Jadi teman-teman dengarkan ya, gitu. Sunnah puasa ini begini, yang pertama menyegerakan ini. Terus kamu kalau mau buka puasa itu harus cepat-cepat dulu, segera. Kalau sudah waktunya buka, buka ya. Kalau nggak ada makanan, dibatalkan dulu, pakai apa minum gitu ya. Itu menyegerakan buka puasa. Yang kedua sahur. Nanti temanmu dijelaskan seperti itu. Oke, Yuka? Paham? Ini sudah paham dulu kelompok ini? Ya. Sudah selesai belum? Boleh dicatat, boleh nggak usah dicatat. Yang penting kalian paham semua. Materinya sedikit-sedikit itu. Ini bukunya siapa? Jalan. Hah? Ini buku siapa? Woi, nganu paling siapa? Hasan biasanya Hasan. Ini bukumu bukan San? Tulisanmu bukan? Nah. Ya. Sudah. Coba sekarang per ketua kelompoknya tadi, kalian tugasnya sekarang berkunjung ke kelompok lain. Gini, Nadine dulu ya. Nadine tentang syarat ya. Apa tadi? Rukun. Kamu pindah tempat ke tempatnya Yuka. Yuka berdiri. Yo. Nah. Ya berdiri. Kalau enggak berdiri aja deh. Nadine berdiri di sini. Nah, Bu Guru yo ngatek barang. Bu Guru berdiri di sini, kamu jelaskan kepada itu. Yuka, kamu berdiri di sana menjelaskan kepada Adit dan Keveon ya. Arfan, kamu ke sini. Jelasin materimu kepada kelompoknya ini. Berdiri di depannya situ ya. Ya, Aska, kamu jelaskan Hasan dan Nirma sampai semua yang kamu jelasin itu paham ya. Kalian hari ini menjadi guru ya. Berdiri aja di sini, berdiri di sini. Ya, biar kelihatan kamu. Nah, dah. Sudah siap? Ya, boleh sekarang kalian jelaskan kepada temanmu. Selamat bekerja para guru-guru. Ya, jelaskan. Nanti kalau masih bingung yang dijelaskan boleh tanya. Itu didengarkan gurunya. Ini guru baru, Pak. Iya, guru baru. Puasa adalah Dengar enggak? Dengar? Nah. Udah itu. Udah paham. Sudah paham. Oh, dipahamkan lagi temennya. cukup umur dan memasuki masa dewasa. Apa yang kamu bahas itu tentang apa?
Syarat. Jadi puasa itu disyaratkan atau diwajibkan untuk siapa aja? Yang pertama, orang yang sudah cukup umur. Maksudnya gimana, Van? Cukup umur itu sudah dewasa. Itu wajib, ya, wajib puasa. Yang kedua, harus apa? Biar wajib puasa, harus Islam, ya. Yang ketiga, Berakal sehat. Terus Yang keempat, mampu. mampu itu bagaimana maksudnya? Tanya sama pak gurunya. Mampu itu bagaimana? Mampu, mampu puasa. Terus apa lagi? Kalau seseorang sudah memenuhi semua syarat ini, maka dia wajib menjalankan puasa Ramadan. Ya, cara mencari orang sing diwajibkan untuk berpuasa ini gini. Kamu cari, coba kamu cek Nirma ya. Nirma ya. Kok Nirma? Faisa. Apakah Faisa sudah cukup umur? Umurmu berapa? Apakah kamu sudah balik? Tahu balik? Itu balik nanti di kelas 4 ya, materi di kelas 4 ya. Kalau Nirma itu sebenarnya belum balik, tapi Nirma sudah Islam ya. Akalnya sehat ya, akalnya berfungsi ya. Mampu puasa? Mampu. Kalau sampai maghrib mampu, bisa tahan. Nah, berarti ini juga diwajibkan puasa. Cara mencari orang yang seperti itu. Dah, ini paham belum? Ya, kalau yang sudah boleh kembali ke kelompoknya, kelompok asalnya, ya. Nah, kelompokmu di mana? Ya di sini, kelompok asalnya ini. Tadi kan sebelumnya belum Pak bentuk kelompok, ya. Itu kelompok asalnya. Oh, itu kelompoknya batal puasa belum selesai tuh. Sudah tahu belum, Adit? Sudah? Ya. Sudah semua ini? Sudah muter? Padahal seharusnya ini muternya itu semuanya muter, tapi karena nanti nggak cukup waktunya, udah kita singkat aja. Pak Mus mau tanya, kelompok tadi sudah dijelaskan sama gurunya. Gurunya ada 4 tadi hari ini ya. Ada Bu Nadine. Bu Nadine menjelaskan ke kelompoknya siapa itu? Kenzi dan Tama. Kenzi dan Tama, kalian sudah dijelaskan sama Bu Nadine, paham tidak tadi? Apa yang dijelaskan sama Bu Nadine? Tidak berkata kasar. Terus? Kelompoknya Adit dan Feon. Kamu tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru Yuka. Sudah paham belum tadi materinya dari Pak Guru Yuka, Pak? Apa yo? Sunnah-sunnah puasa apa aja? Coba satu aja deh dari Pak Yuka tadi, apa satu? Iya, menyegerakan berbuka puasa itu salah satu sunnah-sunnahnya puasa. Kelompok sini, Pak gurumu siapa tadi? Pak Guru Arfan. Dijelaskan apa sama Pak Guru Arfan? Apa yo? Apa tadi? Syarat puasa. Syarat puasa apa aja tadi yang kamu ingat? Satu apa dari Pak Guru Arfan? Cukup umur, agama Islam, betul. Kelompoknya Hasan tadi dijelaskan sama Bu siapa? Bu Aska. Dijelaskan apa, Hasan? Contoh? Batal puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa aja? Makan, minum,
Apalagi ingat enggak? Muntah dengan disengaja dan banyak lagi ya. Kesimpulannya kalian Pak Mus anggap kira-kira sudah pada paham ya ini ya. Terus sebagai pemateri, sebagai Pak Guru dan Bu Guru, Pak Mus juga mau tanya nih, gimana rasanya jadi Pak Guru dan Bu Guru? Bu Nadine, gimana rasanya? Nah, enak ya. Apalagi kamu menjelaskan, yang kamu jelaskan muridnya itu nggak teke ya. Makanya kamu kalau jadi murid itu nggak teke ya. Biar besok kalau kamu jadi guru, muridnya juga nggak teke. Pak Yuka tadi gimana jadi guru perasaannya? Pak Yuka, gimana tadi perasaannya? Pak Arfan, bagaimana? Apa deg-degan? Enggak toh? Bu Aska gimana? Seru? Ya wes. Oke, Pak Mus akan merefleksi dari tugas kelompoknya kalian tadi. Hari ini kita belajar tentang puasa. Pak Mus bagi kelompok menjadi ketentuan-ketentuan puasa. Syarat puasa. Syaratnya apa aja? Syarat-syarat puasa, syarat yang mewajibkan kita semua puasa. Syaratnya apa? Beragama cukup dan lain-lain. Itu syaratnya. Yang kedua, rukunnya puasa apa aja? Ada rukunnya cuma ada 2. Yang pertama niat. Nah, itu itu niat penting loh ya. Kalau kamu nggak niat nanti nggak dihitung puasamu maneman kan? Niat. Yang kedua, proses menahan di prosesnya itu berarti dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Yang ketiga, sunah-sunahnya puasa apa saja? Banyak ya, tapi yang disebutkan di buku itu salah satu sebagian sunah-sunah puasa ya. Contohnya kalau wayai buko itu menyegerakan buko ya. Allahu Akbar, langsung adanya minuman, langsung minum, membatalkan puasa. Itu menyegerakan berbuka puasa. Itu juga sunah ya. Berdoa sebelum berbuka puasa, doanya bisa Allahumma lakasum wa bika wa ala birahmatika ya arhamar rahimin ya. Hari ini sudah sampai ke materi yang kita bahas ya. Sebelum kita mengerjakan ada reminder dari Pak Mus ya. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, diingat-ingat. Halo, kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu tadi sudah dibahas ya. Contohnya makan minum dengan sengaja, itu otomatis puasanya batal ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah yang menghilangkan pahalanya puasa. Puasa itu pahalanya bisa hilang meskipun puasamu tidak batal. Paham enggak? Kamu puasa nih, nggak makan, nggak minum, nggak batal, sah. Dari pagi sampai maghrib sah, dihitung sah. Tapi kamu nggak dapat pahalanya puasa sehari itu tadi. Nah, ini yang kita bahas. Jadi hati-hati ya. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad yaitu khamsun yuftirna ya as-shaima, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang berpuasa. Yang pertama al-ghibatu, yang kedua wanamimatu, yang ketiga wal kadibu, yang keempat wanadru bisyahwati, dan yang terakhir wal yaminu al kadibah. 5 itu apa saja? Membicarakan orang lain. Gibah, tahu gibah? Ngomong gosip, betul. Itu akan menghilangkan pahala ya. Benar? Kamu puasanya betul dari pagi sampai maghrib nggak makan, tapi pahalanya nggak dapat. Kan man-eman ya. Man-eman kamu sudah lapar-lapar seharian nggak dapat pahala. Yang kedua, mengadu domba. Tahu kan mengadu domba? Bukan domba diadu, bukan ya. Itu adalah perumpamaan mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Ini yang rawan, hati-hati. Kalau puasa itu diusahakan jangan sampai bohong.
bohong, apalagi bohong sing besar, bohong sama orang tua, jangan ya. Yang keempat, melihat dengan syahwat ya. Yang kelima, sumpah palsu ya. Itu semua kelima itu nanti menghilangkan pahala puasa. Jadi hati-hati kalau puasa itu menghindari dari hal-hal yang jahat ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Semua sudah paham? Sudah paham? Iya, alhamdulillah. Terus Pak Mus mau tanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah seru? Kalian semua jadi guru dan ada yang jadi murid. Semua hari ini senang? Senang tidak? Coba jawab yang keras tuh ya, masuk. Senang. Senang tidak? Ya. Terus Pak Mus dapat simpulkan bahwasanya materi yang kita bahas hari ini adalah tentang puasa. Sudah paham ya puasa ya? Ya, untuk rencana minggu depan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang masih tentang puasa ya, materinya tentang puasa, tapi di subbab yang setelah ini kita membahas tentang ketentuan puasa. Besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah puasa, manfaat puasa ya. Besok akan kita bahas. Oke, coba semuanya berdiri dulu, coba biar tidak ngantuk. Coba semuanya berdiri. Siapa yang ngantuk? Kamu ngantuk? Ya udah berdiri dulu. Kalian punya tepuk apa ini? Tepuk semangat. Semangat tadi. Ulangi. Yang kompak. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat ya. Hari ini nanti kamu sudah makan tadi ya? Sudah dapat makanan bergizi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Ya udah. Kalian masih ingat lagu 25 nama Nabi? Masih. Ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Ulangi yang kompak. 1, 2, 3. Menjamin surga bareng Adam, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah.
Pak Mus kasih asesmen tapi nggak dikerjakan di sini. Ini adalah tugas kalian, nanti kerjakan di rumah saja. Minggu depan kita kumpulkan dan kita bahas bareng-bareng. Oke, paham? Di sini Pak Mus jelaskan dulu. Ada flipbook buah apel, ada yang jeruk. Intinya sama. Kamu mau suka apel atau jeruk sama ya. Ini nggak bisa dimakan soalnya. Kalian isi di sini di kotak kolom pertama ada pengertian. Kamu isi puasa pengertiannya apa. Kedua, syaratnya apa? Yang ketiga, rukunnya apa aja? Yang keempat, sunah-sunahnya apa aja? Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Terus kamu sudah penuh semua, terus bawahnya ditempel. Yang bawah ini loh ya, yang paling bawah ini dipotong dulu, semuanya dipotong. Jangan dipotong satu gini ya, potong jadi satu keutuhan. Terus habis itu yang paling bawah ini ditempel. Yang paling bagian apel kroaknya yang paling bawah ditempel di buku tulismu. Setelah itu nanti ini tinggal dilengkuk-lengkuk ya. Paham? Dilengkuk-lengkuk jadilah ini nanti menjadi apel seperti ini. Paham? Jadi kalau kamu mau belajar tinggal buka srit gitu ya. Ya, itu besok kita kerjakan aja enggak apa-apa. Ini tak kasih. Oh, itu kan isinya 2. Ini kamu sama belakangmu. Ini kamu sama. Nih, kamu sama sana, kamu sama situ, kamu sama berdua-dua ya. Minggu depan Ya. Ya, itu dimasukkan ke tas dulu aja. Ya, itu dikerjakan. Ya, ya, ditulis toh. Ditulis terus nanti dipotong ya. Ya, ya, betul. Ya, yaudah. Sudah? Enggak, nanti kan dikumpulkan digatuk kayak jadi satu gitu loh. Nah. Ya. Tuh sama Aira. Sama ini Nirma. Faisa pun Nirma tuh ini. Ya. Sudah? Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak? Maunya sama Adit, mana Adit? Yuk dipotong. Nih, mana Adit? Jadi gini loh, nah, kalau masih ada yang bingung, lihat Pak Mus nih. Nanti toh, kalian yang paling bawah, ini kan dilipat gini ya. Terus nanti ini jadi kotak-kotak seperti ini. Dalam? Iya. Nah, ini tak kasih contoh nih. Jadi nanti kamu akan membentuk seperti ini, ya. Terus yang paling bawah dilem di bukumu. Jadi kalau kamu mau belajar tinggal buka seret. Paham? Ya. Ya, sip kayak ini. Kayak ini loh, kayak Aska. Dah, kita kerjakan minggu depan aja ya. Ya udah sekarang semuanya dimasukkan di tas. Kita persiapan untuk pulang. Ya, itu dimasukkan dulu, kita kerjakan minggu depan aja sama-sama ya. Dah, dimasukkan di tas semua bukunya. Dalam. Ya, dikerjakan minggu depan. Dalam. Sisa mana? Kembali ke tempat asalnya tadi. Terus siap-siap kita prepare untuk pulang. Kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, iya. Kerjakan enggak, kerjakan minggu depan aja.
kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Terus semua barang, semua buku dimasukkan di dalam tas. Dah. Ya. Ayo, Yuka, ikut dikerjakan besok aja. Ya enggak apa-apa, dikerjakan besok aja. Ya. Ya, tugasnya dimasukkan dulu, kerjakan besok ya. Karena kita sudah masuk jam pulang. Ya. Enggak jadi kerjakan di rumah, kerjakan minggu depan. Dibawa sama guntingnya sama lemnya ya. Oke. Paham? Ya, berarti jangan kerjakan di rumah, kamu udah bingung. Ya. Itu dimasukkan ke tas semuanya, Tama. Ayo dimasukkan dulu di tas. Itu besok lagi. Besok hari. Ya. Sudah siap? Ya. Sepatu hilang. Bisa, sepatu dibuang-buang dah. Ya, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar agama Islam yang bermateri apa? Aku mampu berpuasa. Bareng-bareng kita mengucapkan syukur pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berdoa, Pak Mus mau minta Al-Fatihah untuk kita semua pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Semoga materi pada hari ini masuk semua, menyerap ke otak kalian masing-masing. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut berdoa sebelum pulang dipimpin ketua kelas. Tempat duduk siap gerak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal ya. Sebelum Pak Mus tutup, Pak Mus titip pesan
karena kalian hari ini sudah belajar tentang puasa ya. Kalau besok kita sudah puasa, Pak Mus mohon kalian sudah paham semua ya, mulai dari syarat-syarat bahkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalian praktekkan langsung materi ini ke kehidupan kalian ya. Puasa ya puasa. Oh, berarti kamu sudah tahu yang membatalkan puasa apa? Ini. Oh ya udah, akan saya hindari. Begitu ya. Ya, semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Mus mohon maaf apabila Pak Mus ada salah, kurang lebihnya ya. Pak Mus akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh pulang. Tapi ini